Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin kal mubtadi'ati wal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bosan dan tidak henti-hentinya kita selalu memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sangat bersyukur terutama atas nikmat iman dan Islam, nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun yang meninggal di atas iman, di atas Islam, di atas hidayah, maka dia pasti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan masuk ke dalam surga adalah cita-cita tertinggi kita. Masuk ke dalam surga adalah keinginan tertinggi kita. Maka cara atau sebab seseorang masuk surga diawali dengan adanya iman yang diikuti dengan amal-amal soleh. Maka mudah-mudahan Allah senantiasa mengokohkan dan meneguhkan iman kita dan memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya di atas keimanan hingga ajal mendatangi kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian pada pagi hari ini saya membawa sebuah riwayat, sebuah kisah di zaman Nabi SAW yang tercantum di dalam kitab Sahih Bukhari tentang karakter salah seorang sahabat Nabi SAW. Dan kita bisa menggali dan membaca dari sirah para sahabat betapa mereka adalah manusia-manusia pilihan. Pertemuan Rasulullah SAW dengan para sahabat adalah bukan pertemuan yang sifatnya kebetulan, tapi memang itu tentunya settingan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pilihkan di antara manusia para sahabat itu sebagai teman-temannya Rasul yang terakhir, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Yang mana kehebatan, keutamaan para sahabat bukan hanya tercantum dalam Al-Quran saja, namun dalam kitab-kitab suci sebelumnya, termasuk di dalam kitab Injil. Sebagaimana Allah menyatakan masaluhum fil Injil kamasali habbatin. Perumpamaan mereka di dalam kitab Injil sebagaimana perumpamaan itu seperti sebuah pohon, ya. Kazar'in, ya. Masaluhum fil injili kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fa'azarahu fastaghlata fi sauqih. Allah menyatakan perumpamaan mereka di dalam kitab Injil adalah seperti sebuah pohon yang menumbuhkan tunas, di mana tunas ini akhirnya tumbuh menjadi pohon yang sangat kokoh. Dan hum di sini adalah umatnya Rasulullah SAW. Perumpamaan mereka adalah umatnya Rasulullah SAW. Terutama dari umat Rasulullah ini adalah yang terbaik adalah generasi pertama, kedua dan ketiga. Lebih-lebih pertama, yaitu para sahabat Nabi SAW. Sampai Imam Malik mengatakan ketika para sahabat menaklukkan Baitul Maqdis, yaitu Palestina, di zaman Khalifah Umar, di bawah kepemimpinan dan panglima seorang sahabat yaitu Abu Ubaidah Ibnul Jarrah,
Maka para pendeta Nasrani yang jauh-jauh hari sudah mengetahui bagaimana karakteristik sifat-sifat umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama para sahabat Nabi, maka mereka mengatakan ketika para sahabat masuk Baitul Maqdis, para pendetanya mengatakan hum khairun minal hawariyin. Mereka para sahabat Nabi itu lebih baik dari kaum hawarinya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kita mengenal 12 murid dan sahabat setia Nabi Isa yang digelari disebut hawariyun. Maka para pendetanya sendiri mengatakan sesungguhnya para sahabat Nabi lebih baik daripada para hawari Nabi Isa. Maka terkumpul dalam diri para sahabat kebaikan-kebaikan dan masing-masing sahabat memiliki karakter-karakter yang terbaik di tengah-tengah umat ini. Maka salah satunya dalam hadis riwayat Bukhari, beliau mengutip perkataan seorang sahabat yaitu Sa'ad bin Ubadah, yang mana perkataan beliau akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Sa'd bin Ubadah, berkata Sa'ad bin Ubadah, "Lau ra'aitu rajulan ma'a imra'ati la darabtuhu bis-sayfi ghaira musaffah." Kata Sa'ad bin Ubadah, kalau sampai saya melihat istri saya sedang berjalan bersama seorang laki-laki yang bukan mahramnya, laki-laki asing, kalau saya mendapati istri saya sedang berdua-duaan dengan laki-laki lain, laki-laki asing, sungguh aku akan tebas leher laki-laki itu. Maka para sahabat tercengang mendengar kata-kata ini, melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini bagaimana? Sa'ad bin Ubadah mengatakan kalau dia itu bertemu istrinya sedang berdua-duaan dengan laki-laki lain, maka kata dia, laki-laki itu akan ditebas lehernya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ata'jabuna min ghirati Sa'id? La ana aghyaru minhu wallahu aghyaru minni." Apakah kamu heran dengan sikapnya Sa'ad bin Ubadah? Seolah-olah Rasulullah justru memprotes, loh, kenapa kalian ini merasa heran dengan kecemburuan Sa'ad bin Ubadah? Sesungguhnya aku lebih pecemburu dari Sa'ad bin Ubadah, dan sesungguhnya Allah lebih cemburu lagi daripada aku. Kita melihatnya, wah, ini seorang laki-laki yang sangat pecemburu kepada istrinya, dan itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, apakah kalian merasa heran? Harusnya sebenarnya sekalian ini sepakat. Kenapa harus heran? Bukankah aku ini, kata Rasulullah, lebih pecemburu dari Sa'ad, dan sesungguhnya Allah malah lebih pecemburu dari aku. Maka pecemburu yang tertinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada asalnya kecemburuan itu adalah sikap tidak senang terhadap keburukan. Nah, di dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa yang kita kaji setiap subuh hari Kamis, maka di antara dampak negatif perbuatan maksiat dan dosa adalah seseorang akan dihilangkan rasa cemburunya dalam hatinya. Ketika dia pelaku maksiat, pelaku dosa yang terus-menerus melakukan dosa-dosa, lambat laun Allah akan hapus, Allah akan hilangkan sifat atau rasa cemburu dari hatinya. Jadi dia nggak punya kecemburuan lagi. Sampai Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa bahwa rasa cemburu itu diibaratkan adalah, yaitu api. Cemburu adalah api yang memanasi tubuh dan kehidupan seseorang, di mana api itu membakar sebagaimana membakar besi, lalu besi itu dibersihkan dari segala kotorannya. Ketika seseorang itu melebur besi, memanaskan besi, maka kotoran-kotoran yang selain unsur besi akan dibakar habis, dibersihkan, dikeluarkan. Maka seseorang ketika memiliki api cemburu dalam hatinya,
kejelekan-kejelekan dalam hatinya akan dibersihkan. Karena pada hakikatnya kecemburuan itu adalah sikap dan sifat tidak senang terhadap keburukan dan kejelekan. Dan itu bisa ditargetkan kepada pasangan, kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita, seperti kepada anak, dan juga kecemburuan kepada masyarakat. Ketika mereka melakukan dosa-dosa dan maksiat, maka orang-orang beriman memiliki rasa kecemburuan, tidak setuju dan tidak senang dengan kemaksiatan itu. Dan orang-orang yang pendosa dan ahli maksiat, maka api cemburunya akan dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka membiarkan orang-orang yang di sekitarnya, termasuk orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, bebas melakukan dosa dan maksiat dan keburukan-keburukan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, Imam Ibnu Qayyim membawakan beberapa riwayat, di antaranya juga dalam riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda sebagai tambahan yang tadi, dan itu beliau sampaikan ketika khutbah pada saat selesai melakukan sholat gerhana. Sholat gerhana, lalu beliau berkhutbah, dan Rasulullah menyampaikan salah satunya, beliau bersabda, "Ya ummat Muhammadin, wahai umat Muhammad, ma ahadun aghyaru minallahi yazni abduhu au tazniya ummatahu." Wahai umat Muhammad, tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah ketika salah seorang hambanya itu yang berzina, ya, baik itu pria maupun wanita. Tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah ketika Allah melihat hambanya itu melakukan perzinahan antara laki-laki dan perempuan. Artinya Allah cemburu melihat hamba-hambanya melakukan dosa-dosa. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain Allah itu memiliki sifat cemburu, namun juga Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat legowo dalam memberikan uzur. Artinya jika seseorang itu memang harus cemburui, namun juga kalau punya alasan, Allah memberikan uzur. Sebagaimana juga di dalam hadis Bukhari juga, Rasulullah SAW bersabda, "La ahada aghyaru minallah." Tidak ada seorang pun yang lebih pecemburu daripada Allah Subhanahu wa taala. Min ajli dzalika harramal fawahisha ma dhahara minha wa ma baton. Tidak ada yang lebih pecemburu daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah melarang, mengharamkan perbuatan keji-keji, perbuatan keji yang nampak maupun tersembunyi. Karena kecemburuan Allah nggak suka lihat hamba-hambanya itu berbuat dosa. Makanya Allah larang, Allah haramkan. Karena kalau Allah melihat hamba-hambanya berbuat dosa, Allah itu cemburu. Tidak suka perbuatan-perbuatan jelek dari hambanya, maka Allah larang. Kemudian kata Rasulullah, wala ahada ahabbu ilaihi al-udru minallah min ajli dzalika arsalar rusula mubasysyirin wa mundzirin, wala ahada ahabbu ilaihi al-madhu minallahi min ajli dzalika athna ala nafsi. Jadi ada 3 poin dalam hadis ini, dalam hadis Bukhari. Tidak ada yang lebih pecemburu selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena rasa cemburu itu, Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan yang keji, kemungkaran-kemungkaran, Allah haramkan. Karena Allah tidak suka melihat kejelekan, keburukan yang dilakukan hambanya. Namun kata Rasulullah, tidak ada seorang pun yang lebih besar pemberian uzurnya, artinya rasa toleransinya, selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling toleransi di alam semesta ini? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Paling besar pemberian uzur, artinya kalau ada orang melakukan kesalahan, tidak serta-merta Allah siksa. Harus menyampaikan uzur, apa masalahnya, apa alasannya. Maka karena sebab itu Allah memiliki sifat legowo, bahasa kita legowo dengan perbuatan hambanya, memberikan uzur. Maka dengan sebab itu Allah mengutus para rasul-rasul
yang memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Artinya kalau ada orang berbuat salah, maka Allah punya alasan. Loh, bukankah saya dulu sudah mengutus para nabi dan rasul? Kenapa kamu masih salah? Artinya Allah tidak menyiksa seseorang begitu saja. Allah punya alasan ketika seseorang berbuat salah, kemudian dia mungkin ngeles di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyatakan, loh kan saya sudah mengutus para nabi dan rasul, sudah ada pemberi peringatan buat kalian, menurunkan kitab-kitab suci. Ini akan terjadi juga nanti di akhirat dalam persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan kaum Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh disidang di hadapan Allah, di antara mereka yang tidak beriman kepada Nabi Nuh disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai kaum Nabi Nuh, kenapa kalian tidak menyembah aku? Kenapa kalian menyembah berhala? Kenapa kalian menyembah Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq dan Nasr? Maka mereka, namanya orang takut dengan neraka, ya, 1001 alasan disampaikan. Di antara alasan mereka, kaum Nabi Nuh, mereka mengatakan, ya Allah, kami tidak beribadah kepadamu, kami menyembah berhala karena tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang mengajari kami. Kata Allah, bukankah aku telah mengutus Nabi Nuh? Dipanggil Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, umatmu telah berbuat syirik, tidak menyembah aku, katanya tidak diberi peringatan, bagaimana? Kata Nabi Nuh, ya Allah, sesungguhnya aku sudah berdakwah kepada mereka selama 950 tahun lamanya. Ada sebagian riwayat menyatakan karena umur beliau 950, beliau mulai berdakwah di usia yang ke-600. Kalaupun mengikuti riwayat ini berarti 350 tahun berdakwah. Bahkan dalam surat Nuh dijelaskan bagaimana perjuangan Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Beliau mengatakan dalam Al-Quran, perkataan Nabi Nuh Allah abadikan dalam Al-Quran, inni da'autuhum layla wa nahara falam yazidhu du'ai illa firara. Saya itu ya Allah, saya telah berdakwah kepada kaumku siang dan malam tiada henti, tapi mereka tidak bertambah beriman, malah tambah lari, tambah jauh. Dan aku juga telah berdakwah secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Sekian ratus tahun lamanya saya berdakwah kepada mereka. Kok tiba-tiba sekarang mereka mengatakan saya tidak pernah mengajari mereka? Akhirnya terjadi bantah-bantahan antara Nabi Nuh dengan umatnya. Maka yang terakhir dipanggillah Rasulullah Muhammad SAW. Wahai Muhammad, ini antara Nabi Nuh dengan umatnya saling berbantah-bantahan, maka engkau sebagai saksinya. Maka Rasulullah menyatakan, demi Allah, aku bersaksi bahwasanya Nabi Nuh telah menyampaikan dakwah kepada umatnya, dan aku mengetahuinya dari Al-Quran yang telah diturunkan kepadaku, bahwa Nabi Nuh telah berdakwah kepada kaumnya. Selesailah masalahnya, mereka tidak punya alasan. Begitu pula dipanggil kaumnya Nabi Ibrahim, disidang, kemudian beralasan kami nggak ada yang ngajarin, dipanggil Nabi Ibrahim. Begitu pula Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya. Maka Rasulullah adalah menjadi saksi bagi para nabi dan umat-umat sebelumnya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bicara sifat legowo, Allah itu maha legowo. Walaupun hambanya berbuat salah, Allah tanyain dulu. Allah sidang, tidak asal main hukum. Bukankah sudah sampai kepada kalian kebenaran? Bukankah saya sudah mengutus para nabi dan rasul? Sudah saya turunkan kitab suci. Kalau sudah tidak punya alasan, baru dihukum. Jadi Allah itu maha pecemburu, tapi juga Allah memberikan uzur. Kamu punya alasan tidak? Nah, ditanya dulu. Tidak membabi buta begitu. Kemudian yang ketiga, tidak ada seorang pun yang lebih ingin dipuji kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka Allah perintahkan kepada kita untuk memuji Allah, dan Allah juga memuji dirinya sendiri. Ini dalam hadis Sahih Bukhari. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita rangkum dari beberapa hadis ini, maka sifat cemburu adalah kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kecemburuan itu memiliki dasar dan alasan. Ketika seseorang itu cemburu misalkan kepada istrinya dengan tanpa alasan, maka ini sebuah atau sesuatu yang tercela. Ini namanya menuduh. Tidak ada bukti,
tidak ada alasan menuduh istrinya telah berbuat sesuatu. Tetapi ketika nyata, apalagi dia yang memergokin sendiri, maka ketika cemburu, maka itu justru berpahala. Ini adalah sifat-sifat mulia. Dan orang-orang yang pendosa, ahli maksiat, dicabut rasa cemburunya. Berawal cemburunya berkurang sampai habis. Dan kita banyak menyaksikan dalam kehidupan nyata, berapa banyak para suami yang kehilangan cemburu kepada istrinya. Dia naik motor, istrinya tidak nutup aurat, bahkan terlihat sebagian besar auratnya. Dilihat oleh ribuan mata laki-laki, dilihat oleh tukang parkir, dilihat oleh tukang tambal ban, tukang beca, di pinggir-pinggir jalan, dia keliling kota. Dan istrinya pakai rok mini, keliling, dilihatin orang-orang, tapi suaminya tidak merasa cemburu. Ya. Malah kadang-kadang ada sebagian orang itu na'udzubillah, justru merasa bangga memamerkan aurat dan kecantikan istrinya, seolah-olah mengatakan ini milik saya, kalian cuma lihat saja, nggak bisa merasakannya. Na'udzubillah, ini sudah dihilangkan rasa cemburu dalam hatinya. Dan bukan hanya kepada istri, tapi juga kepada misalkan anak perempuan. Berapa banyak para orang tua, para bapak khususnya, melihat anak-anaknya berjalan-jalan ke sana kemari tidak menutup auratnya, dan itu dibiarkan, tidak ada rasa cemburu sedikit. Maka kecemburuan kepada orang-orang di sekitar kita, terutama orang yang menjadi tanggung jawab kita, adalah sifat terpuji. Dan ini adalah berfungsi untuk mengkontrol agar orang-orang di sekitar kita, terutama yang menjadi tanggung jawab kita, tidak leluasa melakukan dosa dan maksiat. Jadi bapak-bapak, khususnya kepada para bapak, kita wajib punya sifat cemburu, baik itu cemburu yang berkaitan dengan masalah cinta ataupun kecemburuan terhadap perbuatan maksiat. Seluruh perbuatan maksiat yang dilakukan oleh istri kita, anak kita, keluarga kita, masyarakat kita, kita wajib memiliki kecemburuan. Tidak merasa tenang dan senang, apalagi sampai tidak peduli dengan kemaksiatan itu. Dan kepada para ibu yang punya suami pecemburu, maka bersyukurlah. Bukan hanya cemburu dalam masalah cinta, bukan hanya cemburu ketika ada laki-laki lain yang dekat, tapi ketika seorang suami protes, kemudian mencegah ibu-ibu berbuat dosa, ini menunjukkan suami yang baik. Jangan malah dianggap cerewet, ngelanang, opo-opo gak boleh. Nah, kalau ada suami yang selalu mengingatkan, Bu, ini gak boleh, tanyakan gak bolehnya di mana, ada dalilnya. Oh, ada dalilnya, sudah selesai. Tunduknya bukan semata-mata kepada suami, tapi kepada dalil, kepada Allah dan Rasul, kepada dalil Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Ketika suami mengatakan, Bu, ini nggak boleh, ya, tanyakan apa dasar nggak bolehnya. Kalau ibu sudah tahu dalilnya, dasarnya, maka tentu harus langsung taat. Dan ini adalah suami-suami yang terbaik, yang di zaman ini jarang ada orang seperti ini. Maka kesimpulannya, Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika seseorang itu terus-menerus bergelimang dalam perbuatan dosa, lambat laun Allah akan cabut sifat cemburu dari hatinya. Lambat laun api cemburu itu akan Allah padamkan, sehingga kemaksiatan dan perbuatan dosa dari orang lain tidak akan pernah digubris dan dipedulikan lagi, dan dianggap itu bukan urusannya. Maka inilah salah satu di antara keburukan atau dampak negatif dari perbuatan dosa dan maksiat, yaitu hilangnya kecemburuan dalam diri seseorang. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan sifat-sifat pecemburu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga sebagaimana para sahabat, khususnya seperti sahabat Sa'ad bin Ubadah. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.